Halo sahabat Bepom, salam pramuka. Jumpa lagi di Bepom Mataram On Air, podcastnya Balai Besar POM di Mataram yang membahas seputar obat dan makanan secara santai. Nah, kira-kira nih sahabat Bepom, ngelihat yang di sebelah, pramuka-pramuka, kita tadi juga udah salam pramuka ya. Ada yang tahu nggak kita kali ini membahas apa sih? Krik, krik, krik. Ada yang tahu? Udahlah ya, kelihatan di bednya ya, ada Sakapom ya. Nah, kali ini kita spesial membawa narasumber. Narasumbernya apa ya? Narasumbernya ternyata, ternyata anggota Sakapom yang kemarin baru ikutan nih kegiatan Peran Saka di Gorontalo. Jadinya pada yang bertanya-tanya ya, ternyata ada loh anggota Sakapom dari Nusa Tenggara Barat yang dikirim ke kegiatan Peran Saka di Gorontalo tahun 2025. Nah, ini dia. Sebelum kita bertanya-tanya, kita kenalan dulu yuk sama adik dari Sakapom yang kita utus nih kemarin ke Peran Saka Gorontalo. Hai. Hai. Kenalan dulu namanya, terus dari sekolah mana, sama sekarang kelas berapa? Oke. Hai Sobat Bepom, salam pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aulia, biasa dipanggil Aulia. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Gangga, sekarang duduk di kelas 11. Oh, masih SMA, duduk di kelas 11. Ternyata pantes ya, kayak aduh aku jadi kakak pramuka masih berasa 11 12. Kakak Aulia kelas 11, aku kelas 12 deh sahabat Bepom. Udah kenalan ya, namanya Aulia. Nah, Aulia, kita langsung aja ya. Kakak mau nanya nih, Kakak Yanti. Ya. Kakak Yanti mau nanya, udah sejak kapan sih Aulia jadi anggota Sakapom? Dari awal tahun, waktu pertama kali latihan Sakapom di Lombok Utara. Awal tahun 2025? Iya. Oh, baru anggota ini ya, tahun 2025. Itu pas latihan pertama, Iya. di awal tahun, udah langsung jadi anggota Sakapom. Iya. Sebelumnya Saka apa? Belum ikut. Oh, belum. Ini adalah Saka pertama ya, Iya. yang dicoba nih sama Aulia. Kira-kira enak nggak? Nyaman nggak di situ? Aktif nggak ya? Sering latihan atau enggak gitu ya di Iya. Sakapom. Nah, waktu awal nih Aulia kan udah ikut pramuka dari kapan sih? Dari SD sih, Kak. Oh, dari SD tuh Iya. udah pramuka ya, kemudian nentuin Saka baru Di di SMA. SMA. Nah, awal pertama mau gabung di Sakapom, itu apa sih yang ada di pikirannya Aulia? Waktu dari pertemuan pertama sih Kak, ikut tertarik waktu pengujian sederhananya, kayak seru gitu, kayak keren ikut-ikut Saka. Pas nguji-nguji ya, Iya. nguji sampel ya, jadinya kok kayak laboratorium banget gitu Iya, ya. betul, kayak keren gitu. Oke. Nah, banyak banget nih kayaknya sahabat Bepom yang di luar sana nggak tahu tuh Sakapom. Mikirnya apa sih kegiatan di Sakapom? Kira-kira Aulia bisa bantu nggak Kak Yanti ngasih tahu nih ke sahabat Bepom di sana, apa aja sih sebenarnya kegiatan Sakapom itu? Kegiatan Sakapom itu sih sebenarnya ikut pengujian sama pemantauan iklan-iklan sih Kak. Kayak pemantauan obat dan makanan di masyarakat, sama pemantauan makanan-makanan yang ada di masyarakat sih biar aman dikonsumsi. Oke, berarti untuk yang tahap awal semuanya ya kita pelajarin Iya. dulu ya. Mulai yang disukain yang kayak pengujian itu, Iya. kemudian mantau-mantau iklan. Oh, berarti udah pernah turun ke sarana? Apa? Toko-toko gitu pernah? Waktu di kegiatan di daerah sih belum, waktu Peran Saka baru. Oh, Peran Saka Iya. ya. Oh, ternyata masih banyak yang harus kita kulik ya. Apa aja sih kegiatan Peran Saka, tapi sebelum ke Peran Saka, kita ngulik dulu kegiatan Sakapom. Sakapom di mana sih tadi itu, Aulia? Sakapom Lombok Utara. Sakapom Lombok Utara. Jadinya kita kulik dulu ya, sahabat Bepom, di Sakapom Lombok Utara itu apa aja kegiatannya Aulia. Tadi yang paling berkesan yang pengujian. Iya. Selain yang nguji-nguji, apalagi Aulia yang paling berkesan selama latihan di Sakapom Lombok Utara? Sebelumnya cuma itu aja sih Kak, latihannya yang Sakapom, yang pengujian. Jadi cuma itu aja yang berkesan, yang pengujian. Oh, Sebelumnya oke. Oh iya, benar juga ya sahabat Bepom. Aulia kan tadi bilang ya baru di awal tahun bergabung Iya. di Sakapom ya. Jadinya baru cicip yang pengujian. Nah,
Karena udah ada di spill tadi bahwa meriksa label iklan itu di kegiatan Pransaka. Iya. Coba dong diceritain, kira-kira kegiatan apa aja yang dilakukan selama Pransaka di Gorontalo. Tapi sebelum itu, Pransaka berapa hari sih kemarin itu? Dari tanggal 2 sampai 9 November sih, Kak. Oh, lumayan ya, lama ya, semingguan ya. Oke, semingguan itu kira-kira bisa diceritain gitu ya, apa aja kegiatannya di Pransaka Gorontalo. Dari yang umum sampai kegiatan Saka. Karena sahabat Bepom yang di sana, yang di rumah sana pasti pengen tahu tuh, apa sih sebenarnya kegiatan Pransaka, terus kalau aku ikut, aku harus ngapain di situ. Nah, kayaknya tuh sahabat Bepom pengen tahu, karena Pransakanya tiap tahun ya? Atau berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Kan yang sekarang lagi SMP nih, sahabat Depom yang di luaran sana, yang lagi nonton, yang SMP mungkin sebentar lagi mau ke SMA, pas dapet giliran Pransaka, siapa tahu beruntung seperti Aulia bisa dipilih ya, ikut ke Pransaka. Pengen tahu kira-kira apa kegiatan selama hampir 7 hari ya di Pransaka Gorontalo. Waktu baru datang tuh kan dijemput sama LO-nya, Kak, dari BPBD Gorontalo. Oke. Langsung menuju ke kantor BPBD-nya. Habis itu langsung ke registrasi di aula kantor bupatinya. Oke. Habis itu langsung lagi balik ke sana, bersih-bersih, langsung jalan-jalan di Menara Liboto. Oh, hari pertama udah diajak jalan-jalan ya. Aduh, enak banget. Jadinya udah registrasi, terus diajak pengenalan lingkungan lah ya, paling nggak itu. Terus udah mulai kenalan belum sama Sakapom yang lain, atau mungkin Saka-Saka yang lain gitu pas hari pertama? Belum mulai ketemu. Iya. Oke, itu masih yang seprovinsi NTB aja ya, kontingen NTB ya. Oke, itu udah selesai hari pertama di situ. Lanjut ke hari kedua, waktu itu baru sampai di Buper langsung hujan besar, Kak. Oke, udah disambut hujan ya, itu pertanda rezeki, deras banget rezekinya. Terus. Setelah itu langsung bangun tenda kan, Kak. Habis itu malamnya itu kirain bakalan ada malam selamat datang, tapi nggak ada. Tapi pramuka emang kayak gitu ya, kita harus siap dalam kondisi apapun. Tiba-tiba datang ternyata hujan deras, nggak jadi selamat datang. Nah, hari kedua itu berarti baru kegiatannya membangun tenda gitu aja. Iya. Habis itu kegiatannya dari pagi sampai malam atau sampai sore aja? Kegiatan apanya, Kak? Kegiatan selama Pransaka itu setelah membangun tenda langsung pagi sampai malam itu ada full kegiatan atau gimana? Kalau besoknya itu langsung ke upacara pembukaan. Oh, itu pas di hari ketiga upacara pembukaannya? Waktu tanggal 3 November. Oh, tanggal 3 besokannya ya, di hari kedua ya. Hari pertama kan baru nyampe. Iya. Kemudian bangun tenda di hari kedua. Iya. Nah, hari kedua itu plus pembukaan juga di situ. Iya. Nah, setelah pembukaan mulai ngapain tuh? Ada kegiatan anjungan sih, Kak, kenalan-kenalan sama kontingen lain. Nah, udah mulai perkenalan ya, sudah mulai nambah teman ya. Iya. Nah, yang dikenal pertama kali dari mana nih? Dari Sulawesi Tengah. Oh, dari Sulawesi. Ini seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya, sahabat Bepom ya, yang berkumpul di Pransaka Gorontalo. Ini kesempatannya langka banget, jadinya yang ditunjuk ke sana, diutus ke sana, itu benar-benar pengalaman yang paling berharga ya. Iya. Itu pengalaman kita sekelas SMA, tumben-tumben nih keluar daerah atau gimana? Iya, tumben. Tumben meninggalkan orang tua. Inilah kalau udah pramuka kita dituntut harus disiplin, harus mandiri ya. Ternyata dilepas ke Gorontalo, kuat juga, bisa juga yang melewati rintangan ya. Oke. Nah, itu udah pembukaan, udah mulai kenalan, udah mulai ada kegiatan belum di hari kedua itu? Permainan besar. Permainan besar. Iya. Nah, sahabat Bepom kayaknya masih ada yang belum tahu tuh permainan besar yang kayak mana contohnya? Misalnya ada lomba karung, terus ada apa sih nama lomba yang bertiga, yang pakai kayu di kakinya tuh yang jadi satu tim. Apa yang sih namanya, nggak tahu. Lompat-lompat tapi ada yang megang-megang kayunya? Enggak. Bukan enggrang atau bukan? Bukan juga permainan kayu bertiga. Oke lah, yang penting permainan umum lah ya, permainan fisik. Ada yang kelompok, ada yang individual juga. Oke. Selanjutnya setelah lomba-lomba besar gitu,
Malamnya langsung ke malam selamat datang. Oke, ternyata baru ya malam selamat Iya. datangnya di sini. Nah, kalau malam selamat datang itu ngapain aja? Ditampilin video dari semua provinsi kayak wisata-wisatanya sih Kak. Oh, berarti kita menjual ya sebagai, Iya. berarti awalnya ke situ sebagai duta pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sahabat Bepom, bagi yang ditunjuk nih, kita harus nih jualan nih pariwisata Nusa Tenggara Barat. Jadinya semakin banyak nih yang kenal sama NTB. Oke, setelah tapi kan udah pada dikenali dari video itu Iya. ya. Oke, kemudian apalagi setelah menampilkan video keunggulan pariwisata masing-masing daerah? Langsung jumpa toko sih Kak. Oh, jumpa toko. Iya. Oke. Selanjutnya setelah jumpa toko? Langsung kayak konser gitu Kak, jadi seru. Habis jumpa toko langsung kayak konser di biasanya gitu sih Kak. Oke. Oh, ada konser-konser Iya, juga ya. setiap Jadi emang malam. benar-benar malamnya itu dibuat bagaimana sesama kontingen ini saling akrab Iya. ya di situ. Nah, udah malam, kita lanjut berarti besokannya. Iya. Nah, hari ketiga itu ngapain aja? Kegiatan Rover Explore Activities. Oke. Di Saka Academy langsung menuju ke Balai Besar POM Gorontalo. Oh, berarti itu ada kunjungan juga ya. Berarti Iya. ada kesempatan kunjungan ke Balai Besar POM di Gorontalo. Oh, berarti Aulia dapat berkunjung nih ke Balai Besar POM di Iya. Gorontalo Iya ya. dapat. Nah, apa aja sih kegiatan di situ di Balai Besar POM Gorontalo? Kegiatannya itu dapat materi aja sih Kak dari pagi sampai sore. Oh, dikasih pembekalan materi Iya. ya. Nah, ini kan udah dari hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian dari keseluruhan nih peran Saka itu, apa sih yang paling berkesan dari Aulia? Paling berkesan tuh kegiatan bakti wisata. Oh, ada kegiatan bakti wisata. Iya. Itu di hari keberapa? bakti Hari keempat. wisata? Oh, hari keempatnya. Iya. Bakti wisata itu ngapain? Kegiatan yang pertama itu sih ke ini Sekolah Min 1 Gorontalo buat pemantauan, pengujian sama bagi informasi ke adik-adiknya. Oke. Kebetulan kelompok saya tuh dapat yang pemantauan iklan sih Kak dari internet via online gitu di Google. Terus habis itu langsung turun ke PIRT produksi sambal. Oke. Jadinya kita udah dibekali materi di hari ketiga, hari keempat bakti wisata dan langsung mempraktekkan materi yang udah diberikan ya. Iya. Nah, di pabrik sambal, produksi sambal, itu ngapain aja di situ? Penempelan label sama langsung membuatnya di situ sih Kak, diliatin cara buatnya. Oh, enggak, ngebuat sambal atau ngebuatin label untuk si produsen sambal itu? Langsung dua-duanya di situ Kak, ada tempat menggorengnya langsung. Oh, berarti ngelihat proses produksi Iya. sambal, kemudian bagaimana pengemasan sampai pencantuman labelnya. Iya. Nah, kira-kira Aulia udah tahu belum label yang si produsen sambal itu udah sesuai belum sih labelnya? Udah. Oh, apa aja sih sebenarnya yang label itu yang wajib ada di label? Tanggal kadaluarsa, nama PIRT-nya, Nomor PIRT. iya sama izin edarnya dari Itu dari Dinas Iya, Kesehatan dari itu yang PIRT ya. Iya. Jadinya harus dicek dulu untuk label ada nama produsennya ya, ada nama produknya, misalnya sambal apa gitu lah Iya. ya. Kemudian ada komposisi, ada tanggal kadaluarsa, ada nomor izin edar. Nah, izin edar yang dikunjungi sama Aulia ini yang PIRT ya, berarti ya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Komposisinya lengkap nggak di label itu? Mencantumkan komposisi nggak sih? Enggak lihat sih Kak, cuma lihat cara produksinya aja waktu itu sama Oh, sekilas. berarti ini hanya melihat tahapan proses Iya. produksi sambal. Kira-kira kalau dari ngelihat proses produksinya, ada nggak kira-kira titik kritis yang membuat, oh sambal ini bakal cepat rusak nih kalau proses produksi bagian ini nggak kita jaga? Enggak sih Kak, bagus banget. Soalnya Oh, waktu udah itu bagus juga ada banget. syutingnya, lagi orang syuting jadi cuma sebentar di sana. Oke, tapi secara keseluruhan tempat Bagus. produksi udah bersih dan Iya. bagus ya, terjamin ya. Berarti mutu dari si produk sambal itu udah oke lah ya. Iya. Oh, ternyata sahabat Bepom bukan hanya materi aja, kita langsung dibawa terjun ke perusahaannya, ke pabrik
tempat produksi sambal juga ya. Jadinya di situ diharapkan adik-adik Sakapom ini sudah mulai mempelajari proses produksi sambal seperti apa, label untuk sambal itu seperti apa. Dan nanti Aulia berarti harus mulai nih menggali bagaimana label yang benar itu seperti apa, menerapkan materi-materi yang sudah didapatkan di Peransaka kemarin ya. Selanjutnya, selain itu apalagi nih yang di momen yang berkesan nih selama Peransaka? Yang paling berkesan tuh waktu ke wisata Hiu Paus. Oh alah, ini mah jalan-jalan ya, healing Iya, ya. iya. Tapi ada edukasi yang didapat nggak? Pesan-pesan edukasi, pesan apa gitu yang didapat waktu healing ke Hiu Paus? Shirley ya namanya ya? Iya, saya Ah, nggak ada sih Kak, cuma waktu itu ke sana naik perahu ke tengahnya langsung dipanggilin, dikasih pakan gitu. Oh, berarti dapat kesempatan ya, momen yang nggak semua bisa dapatkan nih. Kalau ke Gorontalo ketemu hiu paus juga, ternyata diajak juga nih adik-adik Sakapom di sana. Bukan hanya dituntut belajar, diajak healing juga ternyata. Nah, selain ke pabrik makanan, perusahaan produksi makanan, kemana lagi diajak? Ke produksi air minum dalam kemasan. Oh, ke air minum dalam kemasan Iya. juga. Di situ melihat apa aja? Cara pemasukan airnya ke dalam plastik gelasan sama botolan. Sama cara penyimpanannya juga diliatin sih Kak. Gimana emang cara penyimpanannya? Jangan langsung nyentuh ke tembok biar nggak terlalu lembab gitu, biar nggak terlalu cepat rusak. Ternyata ada ya petunjuk-petunjuk yang harus dipatuhi, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha apabila memproduksi makanan. Iya. Selain tempatnya bersih, kemudiannya karyawan bersih, proses produksinya sudah sesuai alur, penyimpanan juga menjadi salah satu aspek penting ya. Salah nyimpan bisa mengakibatkan produk tersebut cepat rusak gitu ya, karena lembab. Jadi sahabat Bepom, kalau yang di luaran sana orang tuanya ada yang jualan gitu ya, punya toko, punya warung, dipastiin nih emak bapaknya kalau menyimpan makanan, apalagi yang kemasannya dus-dus ya gitu ya, jangan langsung nempel di lantai, harus pakai palet, kemudian nggak boleh nempel langsung di dinding ya, biar nggak lembab. Terus apalagi, kayaknya banyak banget tempat yang dikunjungi ya. Cuma 4 itu aja sih Kak tempatnya. 4 itu aja. Iya. Apalagi nih selain kunjungan ke tempat produksi makanan, apalagi kegiatan yang berkesan selama 7 hari di Peransaka itu? Kegiatan ke ini anjungan Saka lainnya Kak, apalagi ke Saka Bahari. Oh, berarti kita juga dapat kesempatan untuk berkunjung ke anjungan Saka yang lain ya. Ada berapa Saka sih yang ikut di sana? Ada 12, terus satunya itu Saka Rintisan. Oh, Saka Rintisan pun ikut hadir ya di situ ya. Berarti ke-12-12-nya itu udah di ini ya, udah dieksplor ya, ke sana masuk satu-satu ya, berarti ke anjungan Sakanya. Terus rame nggak yang datang ke anjungan Sakapom waktu di sana? Lumayan rame sih Kak. Oke, semua ya, karena semuanya memang diarahkan ke masing-masing anjungan biar pada paham ya, ternyata Sakapom ini loh ada sekian Saka yang ikut berpartisipasi dalam Peransaka Gorontalo. Nah, kira-kira nih Aulia, dengan adanya Peransaka itu kan Aulia 7 harian tuh ya, jauh dari keluarga. Apa pesan-pesan, apa kira-kira yang Aulia dapatkan selama mengikuti Peransaka yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Aulia? Ada yang berubah nggak sih dari Aulia sebelum ikut Peransaka dan sesudah ikut Peransaka? Ada. Oh, ada. Nah, coba diceritakan yang sebelumnya Aulia kayak gimana dengan ikut Peransaka, akhirnya jauh lebih baik nih atau malah mundur nih gitu kan? Oke. Perubahannya itu sih Kak, cara milih makanan sama kosmetik. Oh, ternyata dengan adanya Peransaka sudah mulai diarahkan ke jalan yang benar ya. Iya. Emang dulu milih makanannya kayak gimana? Enggak lihat persen AKG-nya, enggak lihat komposisinya, sama enggak lihat izin BPOM-nya. Oh, oke. Kalau dulu beli makanan Iya, asal ya. beli.
Oh ini makanan kesukaan aku, oke rasa stroberi, ambil kayak gitu aja ya. Sekarang udah mulai persen AKG yang dilihat, berarti udah mulai informasi nilai Iya. gizi dilihat ya, komposisi dilihat, bahkan dulu tinggal ambil nggak ngelihat terdaftar atau enggaknya ya Aulia ya. Oke, itu untuk makanan. Kalau untuk kosmetik apa perubahan? Kalau dulu sih yang viral-viral tuh langsung dibeli, nggak tanpa dulu. Aduh, inilah ya generasi kekinian sekarang. Mudah terkena iklan ya dirimu Iya. ya, nonton tok-tok gitu ya, langsung Yes. ada iklan ini, Langsung gas dibeli. CO. Oke, baiklah. Terus kalau sekarang milihnya kayak gimana? Lihat yang aman, yang udah terdaftar di BPOM-nya sih Kak, udah ada izin edarnya. Berarti udah langsung ngecek yang ada izin edarnya Iya. ya. Jadinya untuk Aulia yang masih beranjak remaja nih, remaja-remaja, jangan terlalu sering gonta-ganti kosmetik. Karena kan yang cocok ke temen belum tentu cocok di kita kan. Iya. Jadinya tolong kalau yang udah cocok sama satu kosmetik, udah pakai itu aja, nggak usah coba-coba. Karena lagi tren gitu ya. Aduh, aku mau ikutan pakai kosmetik ini biar kayak glowing kayak teman aku. Ya belum tentu di sana glowing, di sini nggak glowing gitu. Jadi tetap harus dipastikan terdaftar dulu ya. Harus dicek juga komposisinya. Sekiranya ada yang buat alergi atau seperti apa. Nah itu harus dibaca-baca juga. Kemudian Aulia, kira-kira nih orang tua gimana perasaannya? Aulia dipilih, kemudian pulang Aulia dari Pransaka, orang tua bangga nggak atau bersyukur, ih anakku berubah nih pulang dari Pransaka lebih mandiri atau seperti apa? Ya pastinya bangga sih Kak. Oh bangga ya, Iya. orang tua udah dipilih dari KLU itu kurang lebih 1,5 jam ya kalau Iya. dari Mataram itu sendiri ya. Nah di kabupaten ternyata bisa mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ikut dalam Pransaka, orang tuanya sangat bangga. Terus dari kehidupan sehari-hari orang tua mulai merasa, oh ternyata dengan ikut Sakapom ini dia lebih mandiri, dia lebih disiplin, lebih bisa memberitahu orang tua ini makanan yang aman, yang tidak. Apakah sudah sampai seperti itu orang tuanya? Sudah. Oh udah. Iya. Contohnya kayak gimana sih? Lihat suruh orang tua lihat persen AKG-nya sama komposisinya. Kalau tentang obat-obatan sih lihat izin edarnya. Oke, berarti tetap ya selalu menyampaikan ke orang tua untuk mengecek izin edar produk Iya. ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi produk yang tanpa izin edar atau menggunakan produk tanpa izin edar. Nah, setelah itu baru kita lihat informasi nilai gizi, persen AKG-nya, kandungan gula, garam, dan lemak juga harus kita perhatikan. Nah, Aulia setelah Pransaka merasa nggak, aduh ternyata tugas aku tambah berat nih pulang dari Pransaka. Ada perasaan seperti itu atau enggak? Tambah seru nih setelah Pransaka aku mau share informasi-informasi yang kudapatkan ke teman-teman atau gimana? Sebelumnya ada sih, tapi kalau sekarang sih aman-aman aja sih. Oh, awalnya merasa ada beban ya, Iya. takutnya aduh bebanku tambah berat, tapi ternyata enggak Enggak. ya setelah dijalani. Nah, cuma kalau pesan kakak, kalau nanti sahabat Bepom di luaran sana belum sempat nonton, nah Aulia nanti akan sharing nih khususnya di Sakapom Lombok Utara ya, terkait bagaimana pengalaman-pengalamannya selama di Pransaka, kemudian apa sih keuntungan-keuntungan kalau kita itu join ke Sakapom. Kira-kira udah banyak sih anggotanya di Sakapom Lombok Utara sampai Iya, saat ini? sudah. Udah banyak ya, Iya. udah mulai rame ya yang udah pada kenal Sakapom ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya Aulia ditunjuk kemarin, tambah banyak lagi nih yang mau join Sakapom karena tahu, oh ternyata banyak juga kegiatan di Sakapom. Nah, kira-kira Aulia sebelum kita mengakhiri nih cerita-cerita kita yang udah panjang ya, nyeritain dari awal nyampe di Gorontalo sampai selesai kegiatan Pransaka itu, apa yang Aulia dapatkan selama join di Sakapom dan akhirnya ditunjuk ke Pransaka? Apa yang dari diri sendiri yang diperoleh, yang didapatkan? Yang didapetin itu sih perubahan dari diri sendiri sih Kak, cara milih kosmetik, makanan, minuman, sama obat-obatan tuh jadi teratur sekarang. Oke, lebih teratur lah, Iya. lebih nggak asal-asalan Iya. lah ya dalam memilih ya.
Ternyata berpengaruh ya sahabat Bepom kalau kita dulu nggak tahu terkait obat dan makanan, informasi seputar obat dan makanan, ya udahlah ya, setiap kali belanja ya tinggal ambil aja, makan, ya udah. Nah, dengan kita join dengan Sakapom, akhirnya mulai dapet nih edukasi seputar obat, seputar kosmetik, makanan juga, jamu-jamuan. Akhirnya kita mulai aware, kita mulai peduli ya terkait makanan, terkait obat, kosmetik yang kita konsumsi atau kita gunakan. Nah, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang di luaran sana, yang di rumah, yang lagi nonton, yang masih ragu-ragu, aku mau pakai saka apa ya, mau milih saka apa? Ada pesan nggak kira-kira? Sekalian jualan gitu ya, Aulia ya. Untuk teman-teman, ayo gabung Sakapom. Ini bukan sekedar organisasi, tapi tempat kita belajar dan berkembang. Jangan menilai sebelum kita gabung dengan Sakapom. Tapi nilailah setelah kita bergabung apakah itu seru atau tidaknya. Tapi dijamin seru sih ya. Oke, berarti Sakapom ini nggak serius-serius amat kan ya? Ada seru-serunya. Banyakan seru atau serius? Banyakan serunya lah. Oh, banyakan serunya ya. Iya. Tapi sahabat Bepom, ini adalah tempat bagaimana kita mendapatkan ilmu baru ya. Iya. Sakapom ini biasanya kan kalau pramuka identik baris berbaris dan sebagainya. Nah, kita harus nambah nih wawasan kita. Salah satunya dengan bisa bergabung di Sakapom. Jadinya wawasan kita terkait obat dan makanan semakin luas lagi ya. Jadinya kita lebih cerdas dalam mengkonsumsi atau memilih obat dan makanan yang kita konsumsi. Nah, ternyata sahabat Bepom, setelah kita cerita panjang nih sama Aulia terkait kegiatan di Peran Saka yang sangat menginspirasi. Ternyata kegiatan Sakapom ini bukan hanya sekedar kegiatan biasa ya, tapi menempa kita untuk belajar bagaimana kita bisa bertumbuh, berkembang, dan akhirnya mendapatkan sosok yang mandiri, disiplin, dan bisa menentukan produk mana yang aman, produk mana yang nggak aman untuk diri sendiri dulu. Dan nanti seperti Aulia bisa sharing juga ternyata ke orang tua, ke lingkungan keluarga terdekat, bahkan ke teman-teman di sekolahnya. Gimana nih Aulia? Udah diterapkan belum ke lingkungan rumah? Oke, udah, ke orang tua udah ya. Kalau di sekolah udah mulai ada yang nanya-nanya, Aulia ini terdaftar nggak sih makananku ada? Oh belum ya. Iya. Aulia harus membranding nih. Jadinya teman-teman yang dari SMA 1 Gangga ya? Iya. SMA 1 Gangga tolong kalian punya nih Duta Sakapom nih di SMA 1 Gangga. Kalau butuh informasi obat dan makanan, tanya ke Aulia nih, gitu ya? Iya. Iya ya. Nanti Aulia nanya ke Bepom gitu ya. Sebagai perpanjangan tangannya Bepom Mataram. Nah, untuk sahabat Bepom di luaran sana yang masih belum join Saka, tadi Aulia udah sampai ini, ternyata Sakapom itu banyak merubah Aulia juga. Dari awalnya nggak tahu, jadi sekarang udah tahu. Nah, untuk yang belum menentukan, tolong dong Sakapom coba di searching-searching dulu kira-kira kegiatan Sakapom apa aja. Dan ternyata jangan nilai dulu sebelum kita nyemplung ya. Kita masuk dulu, nyoba. Kalau udah nyoba ternyata nggak serk ya nggak apa-apa. Kita ganti Saka yang lain. Tapi dijamin deh pasti akan nggak mau keluar. Pasti bakal nempel terus ya sama Sakapom ya. Pasti bakalan nempel terus sih, soalnya seru. Oke, soalnya seru nih. Aulia berarti baru hitungannya beberapa, baru mau masuk anniversary 1 tahun ya, karena baru 2025 nih, dan ternyata sudah membanggakan sekali bisa ke Gorontalo untuk ikut Peran Saka. Oke, sahabat Bepom semua, udah selesai nih kita cerita-ceritanya terkait Peran Saka. Semoga sharing kali ini bersama adik Aulia membuka nih wawasan sahabat Bepom yang ada di rumah sana. Ternyata Sakapom itu bervariasi loh kegiatannya. Yang dibilang Aulia mulai dari pengujian, kita nguji-nguji test kit gitu ya, bahan berbahaya yang ada pada makanan. Kemudian kita ada pemantauan ke sarana-sarana juga. Dan yang ketiga itu kita ada pemberian informasi. Jadinya kita menjadi agen sosialisasi ya, agen edukasi ke masyarakat terkait apa? Terkait obat dan makanan. Nah, ada pesan-pesan lagi Aulia yang mau disampaikan kepada teman-teman nih? Pesan dari saya sih,
Jangan percaya kata orang, tapi percaya kata Bepom. Wadah, bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Wah, mantep banget ternyata Aulia masih ingat ya. Jadinya sahabat Bepom yang ada di rumah sana, untuk informasi obat dan makanan aman, bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Oke, butuh informasi obat dan makanan, gak usah ragu. Kalau rumahnya jauh ya, kayak Aulia di Lombok Utara, gak usah ragu kalau aku jauh di Lombok Utara, masa mau ke Mataram nanyain informasi obat dan makanan? Gampang sahabat Bepom, tinggal kontak aja ke nomor yang ada di bawah ini di 08787 500 533. Konsultasi obat dan makanan itu free, gratis, tidak dipungut biaya. Oke, terima kasih banyak Aulia untuk ceritanya selama menjadi anggota Sakapom dan selama menjadi peserta kegiatan Peran Saka di Gorontalo. Mudah-mudahan menginspirasi untuk sahabat-sahabat pramuka di luar sana, apalagi yang belum menentukan ikut Saka apa ya. Iya. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan juga Sakapom kita ini semakin aktif lagi, semakin bersemangat nih menyambut 2026 ya. Kita udah mulai tahu, oh ternyata strateginya biar kita mulai banyak kegiatan seperti ini nih, biar nanti adik-adik yang Aulia ini pada banyak yang join Sakapom dan kegiatan di Sakapom semakin bervariasi. Oke sahabat Bepom, terima kasih banyak sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir, dan sekali lagi terima kasih untuk Aulia jauh-jauh dari Lombok Utara ke Mataram nih untuk mengisi podcast Bepom on Air. Untuk video selengkapnya bisa tonton di YouTube-nya Balai Besar POM di Mataram. Jadinya sahabat Bepom yang belum follow IG-nya Bepom Mataram, ayo di follow dari sekarang. Kemudian yang belum follow juga nih Balai Besar POM, YouTube-nya Balai Besar POM di Mataram, ayo dong kita follow, di like, di subscribe, dan juga di share ya sahabat Bepom semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Dadah!